Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam antusias bagi Bapak Ibu dan sahabat-sahabat semua. Seperti kita tahu, pendidikan adalah salah satu kunci sukses untuk menjalani profesi apapun. Dan tentunya sebagai pelaku bisnis atau pelaku usaha juga terus belajar agar bisnisnya bisa terus bertumbuh dan berkembang. Kabar baiknya bagi Anda para pelaku bisnis, saat ini hadir Sekolah Bisnis Indonesia di mana kita bisa belajar tapi bisnisnya juga terus berjalan. Nah, kali ini saya akan mengajak Bapak Ibu dan sahabat-sahabat semua untuk berbincang-bincang mengenai Sekolah Bisnis Indonesia bersama founder Sekolah Bisnis Indonesia. Assalamualaikum Coach Hidayat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bu Ati? Alhamdulillah. Nah, kita ingin tahu nih Coach tentang Sekolah Bisnis Indonesia. Nah, pertama tentunya ingin tahu apa itu Sekolah Bisnis Indonesia terlebih dahulu. Silakan Coach. Ya, baik. Ini bermula sebetulnya dari pengalaman saya pribadi ya. Jadi saat saya lulus dari bangku kuliah waktu itu tahun 99. Saya lulus sarjana farmasi dari ITB dan kemudian langsung terjun ke dunia bisnis. Alhamdulillah ya, 2 tahun karyawan banyak dan setelah 2 tahun bangkrut. Wow. Ya. Dan bukan Yeah. cuma bangkrut, kalau cuma bangkrut tutup nggak apa-apa gitu ya, tapi menyisakan banyak hutang. Kerugian. Ya, dan ini tentu menjadi satu traumatik yang cukup mendalam juga. Oke. Bahwa ternyata ketika kita punya keinginan yang kuat untuk bisa berhasil gitu ya, itu nggak cukup di dunia bisnis. Jadi kalau seseorang mau berbisnis, modalnya hanya dengan keinginan saja, itu tidak cukup. Nah, maka penting sekali sebetulnya kalau ingin keberhasilannya jauh lebih tinggi, dia harus tahu ilmunya, dan tidak kalah pentingnya harus ada mentor atau pembimbing ya. Dan satu lagi sebetulnya yang tidak kalah pentingnya juga yaitu permodalan. Karena tidak sedikit bisnis tutup di tahun pertama bukan karena bisnisnya jelek, tapi karena memang modalnya nggak memadai. kurang. Nah, hadirnya Sekolah Bisnis Indonesia ini sebetulnya adalah keinginan dari ya saya ya, dari kami, agar apa yang pernah saya alami di masa lalu gitu ya, itu tidak terjadi pada orang lain yang wah menggebu-gebu pengen berbisnis tapi ternyata belum punya modal yang memadai. Dan modal itu bukan hanya bicara modal finansial, tapi juga keilmuan. Maka bismillah insyaallah hadirnya Sekolah Bisnis Indonesia ini adalah sebuah terobosan yang kami berikan, dan kami sangat ingin ikut turut berkontribusi untuk bisa menghadirkan paling tidak nantinya 1 juta entrepreneur baru di Indonesia. Amin. Jadi itu yang melatar belakangi berarti ya Coach ya, hadirnya Sekolah Bisnis Indonesia karena Coach Hidayat tidak ingin apa yang dialami dulu dialami juga oleh orang lain karena hanya modal nekat ya. Iya, karena memang betul ya. Jadi ketika saya dulu pertama kali berbisnis, modalnya modal waktu itu nggak mau kerja, nggak mau juga terjun ke dunia politik. Akhirnya ya saya ambil keputusan untuk menjadi seorang pebisnis. Dan alhamdulillah sebetulnya ya, untuk mendapatkan modal karena di kampus sempat jadi aktivis gitu ya, punya kemampuan komunikasi, punya kemampuan meyakinkan orang. Modal bisa diperoleh, tapi dengan modal yang kemudian tanpa perencanaan yang baik gitu ya, tanpa adanya bimbingan, modal itu akhirnya bisa hilang seketika juga. Gitu. Jadi jiwa aktivis yang ada dalam diri saya juga sangat ingin melihat Indonesia ini maju, dan kalau mau Indonesia ini makmur, maka hadirkan banyak entrepreneur. Dan saya percaya kalau 20% dari total penduduk Indonesia ini bisa jadi pengusaha sukses, maka bismillah insyaallah Indonesia akan menjadi negara yang makmur. Ya, jumlah entrepreneur yang cukup sehingga Indonesia bisa makmur. Yes, karena kebayang kalau satu entrepreneur bisa, katakanlah ya, ini usahanya yang cukup besar, bisa punya karyawan 50 sampai 100 gitu ya. Kalau 20%-nya saya yakin ya, kalau masing-masing karyawannya punya katakanlah satu keluarga ya, punya seorang ayah, punya 1 istri, punya 2 orang anak, berapa orang yang bisa hidup sejahtera dari
ya dari satu buah usaha yang kemudian sukses. Dan kalau bisa 20% dari total populasi Indonesia jadi pengusaha, bahkan kita bisa menghadirkan akhirnya tenaga kerjanya bukan tenaga kerja Indonesia, ya Ya. ekspatriat kita bisa hadirkan untuk bisa mengisi, jadi nggak terbalik gitu ya, ekspatriatnya bukan karena Indonesia nggak mampu gitu ya, tetapi justru karena ya pemiliknya orang Indonesia, Ya, seperti itu. oke. Nah, ini menarik nih, Coach. Kadang kan ketika ekspatriat itu hadir, itu kan karena mungkin SDM Indonesianya yang mungkin secara keilmuan kurang. Nah, tentunya ini sangat relevan dengan hadirnya Sekolah Bisnis Indonesia ya, Coach ya. Iya, jadi seperti yang tadi disampaikan ya, bahwa hadirnya ekspatriat itu bukan karena Indonesia kekurangan, tetapi justru karena Indonesia sudah jadi tuan rumah di negeri sendiri, Oh, oke. di mana eh, masyarakat Indonesia yang jadi business owner-nya ya, menghadirkan karyawan karena nggak ada lagi Ya, nih. Ya, bayangkan 20% total populasi sudah menjadi jadi pebisnis. pengusaha gitu ya. Nah, siapa yang akan mengisi lapangan Oke. pekerjaan? Ya. Nah, itu terbalik kalau kalau kita bicara di kondisi sekarang di mana ya memang kita hadirkan ekspatriat itu untuk mengisi yang seharusnya diisi oleh anak bangsa Ya. gitu. Oke. Nah, kemudian Sekolah Bisnis Indonesia ini kan tentunya punya visi dan misi ya, Coach ya, dengan latar belakang tadi untuk tidak lagi banyak yang mengalami hal yang sama dengan Coach Hidayat dulu alami. Apa nih kira-kira visi misi dari Sekolah Bisnis Indonesia? Kalau kita bicara visi ya, jadi kita bicara jauh ke depan 2045. Indonesia harusnya 2045 menjadi negara yang makmur, negara adidaya. Dan salah satu yang jadi penunjangnya adalah di mana sebagian besar penduduknya kalau bisa tadi ya 20% nih dari total populasi Indonesia kita dorong Menjadi jadi pengusaha. entrepreneur. Dan itu kita persiapkan dengan sangat baik ya. Kita petakan karena untuk menjadi seorang pengusaha ini debatable nih. Apakah membutuhkan talent atau tidak misalnya ya. Tapi kita betul-betul bisa mapping orang-orang yang memang kita saring ya dan kemudian kita berikan edukasi yang baik, dibimbing dengan baik. Dan yang menarik, siapapun yang bersekolah di Sekolah Bisnis Indonesia, ya, selama 1 tahun mengikuti jenjang pendidikan di Sekolah Bisnis Indonesia, di 1 tahun itulah pula, ya, kita siapkan sebuah sistem yang memungkinkan yang bersangkutan punya penghasilan yang kalau ini dikumpulkan, setelah 1 tahun dia bisa memulai sebuah usaha sendiri. Berarti bisa dimulai ketika dia bergabung ke Sekolah Bisnis Indonesia, dia belum punya bisnis ya, Coach ya? Yes. Jadi justru bagi siapapun ya, contoh misalnya karena dulu ketika saya bangkrut, mau tidak mau kan pilihannya waktu itu ya bekerja, Ya. gitu ya, waktu itu bekerja. Nah, saya merasakan betul bagaimana di dunia kerja dan demikian juga bukan hanya saya yang mengalami, rekan-rekan yang juga di dunia kerja, biasanya tekanan di dunia kerja banyak orang akhirnya berpikir, ah saya mau berhenti, mau mulai Resign. bisnis saja gitu Ya. ya. Nah, membangun bisnis itu tidak semudah membalikan telapak tangan. 80% bisnis mati dan tutup di tahun pertama. Kenapa bisa seperti itu? Ya karena banyak orang yang memulai bisnis tanpa keilmuan. Banyak orang memulai bisnis tanpa ada yang membimbing. Kalaulah ya mereka mau belajar terlebih dahulu, kemudian ada mentornya, bersabarlah dulu ya, Ya. gitu ya, mempersiapkan diri dengan baik. Ya, 1 tahun menurut saya waktu yang cukup untuk mempersiapkan segalanya, ya, termasuk dalam hal permodalan. Nah, pada saat nanti siapapun nih, kalau mereka betul-betul mau jadi pengusaha sukses, Sekolah Bisnis Indonesia bisa mewadahi, ya, bisa menjadi kawah candra di mukanya, sehingga begitu 1 tahun sudah lengkap semuanya. Dia sudah punya mentor, keilmuannya Ilmuwan. sudah cukup, dan di saat yang Modal. bersamaan modalnya pun ada. Nah, ini yang mungkin tidak ada di tempat lain ya. Ini menjadi satu uniqueness, satu hal yang berbeda di mana kita pastikan kita siapkan ya siapapun yang bersekolah di Sekolah Bisnis Indonesia, bismillah insya Allah 100% jadi pengusaha. Wow. Amin. Ya, luar biasa. Nah, di sini nanti siswa-siswanya atau yang akan belajar di Sekolah Bisnis Indonesia ini kira-kira belajar apa, Coach? Jadi hal-hal yang fundamental ya tentunya ini harus kita berikan bagi mereka yang mau terjun ke dunia usaha. Ya, dari hal yang sifatnya mindset yang tepat, kemudian juga ilmu-ilmu yang basic ya, ilmu sales, ilmu marketing. Kita belajar ilmu marketing yang basic sampai digital marketing, sampai hal-hal yang sifatnya dengan kekinian. Kemudian tidak kalah pentingnya belajar tentang service excellence ya. Jadi ketika memulai bisnis ya
pelayanannya sudah pelayanan yang luar biasa gitu ya, karena sudah tahu mesti bagaimana mengawali sebuah bisnis, karyawan-karyawannya di training dengan baik sehingga Ya. ketika dimulai tentu ya jangan sampai satu customer saja dilewatkan, karena yang bahaya ini kan bukan satu customernya tapi teman-temannya itu loh. Ya, betul. Jadi kalau yang kecewa itu kan bisa ngomongnya ke banyak orang Ya. gitu ya. Jadi kalau kita memulai bisnis ada pembeli yang kemudian kecewa, ini yang Jadi dikhawatirkan malah memberikan dampak negatif. Dengan memberikan knowledge tentang service excellent, diharapkan siapapun yang mau memulai bisnis bisa mengawali bisnisnya dengan pelayanan yang baik, yang Ah. excellent. Oke. Nah, kemudian kalau pengajar-pengajarnya sendiri nih, Coach. Ya, pengajar nanti tentunya untuk sahabat-sahabat bisa melihat lengkap ya untuk silabus pembelajaran, karena tidak hanya berhenti sampai service excellence, juga akan belajar tentang finance. Ini penting nih, finance. Banyak orang berbisnis, tetapi kalau kita bedah gitu ya, kemampuan dalam hal misalnya pembukuan, membuat laporan keuangan gitu ya, neraca, Ya. laba rugi, atau yang paling sederhana deh berhitung misalnya harga pokok HPP. produksi gitu ya. Ini banyak yang kemudian ternyata nggak tahu bagaimana caranya. Ya. Nah, di Sekolah Bisnis Indonesia kita lengkapi itu ya, termasuk juga tentu leadership. Bisnis besar dimanapun pasti di belakangnya ada pemimpin yang punya kemampuan leadership yang mumpuni. Nah, di sini pun kita akan belajar tentang leadership. Ya, belajar bagaimana mengembangkan sebuah produk, belajar bagaimana membuat bisnis plan, ya, sampai akhirnya memulai sebuah bisnis. Jadi, Bismillah, insya Allah 1 tahun waktu yang cukup untuk belajar, dan kita akan hadirkan praktisi-praktisi. Jadi, Bismillah, insya Allah nih ya, kita akan hadirkan akademisi juga dari sekolah-sekolah bisnis terbaik di Indonesia, kemudian tentu para praktisi, mereka yang sudah terjun di dunia bisnis, mereka-mereka yang saat ini menjabat sebagai CEO di perusahaan ternama di Indonesia, kita akan hadirkan menjadi narasumber, menjadi pengajar di Sekolah Bisnis Indonesia. Ya. Juga tidak kalah pentingnya tentu pengusaha-pengusaha sukses yang skalanya bukan lagi miliaran gitu ya, bagaimana mereka sudah bisa mengelola bisnis dengan revenue bisa sampai triliunan, kita akan undang untuk bisa mengajar di Sekolah Bisnis Indonesia. Wow, ini menarik sekali, Coach. Kenapa? Karena kalau saya melihat ini sangat komplit ya, Coach ya. Mentornya ada, artinya pengajarnya pun bukan yang sifatnya hanya teori. Kalau kita belajar di sekolah formal atau di lembaga formal itu kan kita belajar ilmu bisnis ya teori. Bicaranya teori, kemudian pas prakteknya kita nyoba dari teori itu kan bisa jadi berapa persennya itu akhirnya gagal. Nah, kemudian akhirnya wah ternyata bisnis nggak mudah gitu ya. Kemudian merasa kayaknya saya nggak cocok berbisnis, dan kemudian bisa jadi mengganti entah produk bisnisnya atau jenis bisnisnya gitu. Nah, kalau di Sekolah Bisnis Indonesia ini kan saya melihat tadi dari apa yang disampaikan oleh Coach Hidayat, diajari materinya, kurikulumnya jelas. Kemudian pengajarnya bukan hanya dari akademisi tapi juga pebisnis, ya. praktisi. Karena pengalaman ini menjadi guru itu benar-benar ya, Coach, kalau di dunia bisnis ya, setahu saya gitu. Iya, karena hal yang sederhana ya, contoh, saya pernah membimbing satu rumah makan yang cukup terkenal di Bandung dan Jawa Barat gitu ya. Ya. Salah satu pemiliknya kemudian menyampaikan, ini hal yang sederhana, kalau mau bangun bisnis kuliner seperti rumah makan tersebut, Ya. itu harus punya backup modal sampai 5 tahun. Wow. Jadi ini kan nggak sebuah keilmuan yang Tidak ini ada praktek di di- lapangan, ya, nggak ada betul, gitu betul. ya, nggak ada ceritanya gitu ya, untuk kalau kita cari teorinya nggak ada, tapi Betul. mereka yang sudah praktek di lapangan. Jadi rupanya kalau mau bangun bisnis sampai ya ketemu 5 pasarnya, 5 tahun backup biaya operasional. Jadi Ya. kalau tahun pertama masih minus, tahun kedua minus gitu ya, Ya lanjut. masih lanjut gitu ya sampai ketemu pasarnya, dan akhirnya biaya operasionalnya mulai bisa tertutupi gitu ya. Kemudian ya barulah mulai menguntungkan. Nah, kebayang banyak orang yang mulai bisnis ya sudah punya bekal modalnya misalnya hanya sampai 3 bulan, 6 bulan, maksimal 1 tahun. Betul. Padahal bisa jadi pada saat berhenti gitu ya. Disitulah sebetulnya pasar tuh sudah mulai Teredukasi, didapat. Tapi ya. karena nggak lagi bisa menggaji karyawan, ya harus tutup. Nah, Betul. ini yang harus sejak awal disadari oleh para pelaku usaha atau mereka yang mau terjun ke dunia usaha. Sehingga
ya ketika mereka nanti terjun, mereka sudah persiapkan segalanya dengan jauh lebih baik. Nah, konsep belajarnya sendiri gimana, Coach? Apakah online, offline, dan apakah harus mengikuti pembelajaran rutin atau gimana? Ya, ada yang sifatnya fleksibel ya. Ini yang menarik gitu ya, karena tidak semua orang misalnya kalau kita tetapkan waktunya dia juga bisa ikut. Betul. Tapi ada waktu-waktu tertentu memang kita tetapkan dan bisa diikuti dari seluruh kota di Indonesia ya, karena online ya, pembelajarannya dilakukan secara online. Dengan demikian tentu bisa diikuti siswa-siswanya bisa dari seluruh Indonesia nih ya, mau dari Papua sampai ke Aceh gitu ya, sampai ke Serambi Mekah, itu bisa mengikuti pembelajaran di Sekolah Bisnis Indonesia. Dan fleksibilitasnya kalau misalnya ternyata memang nggak bisa mengikuti, ya tetap nanti bisa mengulang dari video rekamannya ya. Dan kita siapkan juga konten-konten pembelajaran yang ringan-ringan ya, tetapi tentu daging gitu ya, daging dalam konteks ya sesuatu ilmunya mendalam sebetulnya, bukan ilmu gitu yang biasa-biasa yes, saja. Itu yang akan menjadi faktor pembeda. Jadi belajar di Sekolah Bisnis Indonesia itu insya Allah akan menyenangkan, ilmunya juga mudah dipahami dan tentu bisa dipraktekkan karena tidak sekedar teoritis. Oke. Nah, tadi kan materi untuk 12 bulan ya, Coach ya? Yes. Materi dari mindset, terus kemudian tadi juga ada sales, marketing, gitu ya. Terus leadership, ada service excellence, ada leadership. Nah, kalau kita bicara mentor ya, Coach ya, mentor ini kan artinya lebih ke membimbing. Ya. Ini sudah include berarti ya, Coach ya? Ya, yang mengikuti kelas eksklusif gitu ya, kita akan pastikan nanti, kenapa tadi saya sampaikan bahwa bismillah insya Allah lulusan dari Sekolah Bisnis Indonesia itu 100% jadi pengusaha gitu ya. Karena sejak awal pun mereka kita latih untuk praktek ya. Jadi belajar sales ya bukan belajar teori gitu ya, tentang ilmu sales. Jadi belajar cuma teoritisnya tapi langsung praktek. Belajar ilmu marketing sama gitu ya, digital marketing ya praktek juga. Sehingga dengan sistem yang menarik yang dibuat oleh Sekolah Bisnis Indonesia memungkinkan para pesertanya itu juga bisa mendapatkan penghasilan ya. Jadi saya yakin kalau ini ditekuni dengan baik, 1 tahun lulus tuh punya cukup modal untuk memulai bisnis, usaha sendiri. Ya, ada batasan usia, Coach mungkin? Bicara batasan usia, sebetulnya kami sih sangat ingin ya, sebetulnya sedini mungkin siapapun mulai belajar ya. Tetapi kalau kita mulai ya dari usia 16 tahun, 17 tahun bisa mengikuti pembelajaran di Sekolah Bisnis Indonesia. Ya, mungkin nanti ada kategori-kategori ya. Iya. Karena kan bisa nggak jadi bisa disatuin soalnya betul, ya. Ada betul. yang misalnya anak-anak SMK, kita juga sangat ingin SMA, SMK mulai terpapar gitu ya. Tetapi kalau disatukan dengan yang karyawan sudah, gitu ya, itu kan juga nggak bisa juga. Kita akan pisah gitu ya. Mereka-mereka yang mungkin khusus nanti kelas karyawan ya, karena ada pembelajaran yang tentunya berbeda dibandingkan dengan pembelajaran untuk anak-anak SMA, SMK atau mahasiswa. Ya, dan terlebih lagi kalau misalnya ada yang sudah terjun ke dunia bisnis itu kan sangat berbeda juga ya. Mungkin lebih ke sifatnya mentoring ya. Iya, nanti akan ada grup-grup coaching di mana nanti kan kita bagi ya, ada yang siapa yang punya passionnya di bisnis kuliner. Nah, kita juga hadirkan tentu narasumber yang sudah berhasil di bidang kuliner. Kemudian yang mau berbisnisnya passionnya di bidang fashion, ya, passionnya di bidang fashion. Kita hadirkan juga yang sudah sukses di bidang tersebut gitu ya. Sehingga hal-hal yang nanti siapapun pemula tuh pasti akan sebetulnya kalau nggak belajar, nggak dibimbing, dia akan kejeblos di lubang yang sudah jelas lubang itu menganga, hanya karena nggak belajar gitu ya, nggak ada yang ngasih tahu, ya terjerembab di situ. Ya, nah terkadang kan ketika tadi kan di awal banyak yang ingin berbisnis, satu karena nekat, karena mungkin di pekerjaan ada tekanan-tekanan, sehingga kemudian akhirnya mendorong untuk saya resign aja. Pengen merdeka gitu ya untuk berbisnis sendiri, karena dengan berbisnis sendiri kan secara
secara teknisnya seolah-olah ya jadi bos yang tidak disuruh-suruh gitu. Nah, fenomena ini sepertinya juga ya cukup banyak ya Coach ya. Kalau misalnya yang masih bekerja nih, kalau nanti dia akan ikut di Sekolah Bisnis Indonesia, itu kira-kira baiknya gimana Coach? Justru ya, inilah yang berbahaya bagi mereka yang belum pernah terjun ke dunia bisnis dan mereka mereka memutuskan mau terjun itu karena tidak tahan di dunia kerja. Pengen kebebasan, Betul. pengen bisa mengatur waktunya sendiri. Fleksita. Padahal di awal membangun bisnis itu dahsyat. Itu bisa nggak ada hari nggak ada hari tanggal merah gitu ya. Biasanya kalau kerja itu kan Senin, Jumat selesai gitu ya. Ribut. Pagi sampai sore selesai. Yeah. Tapi siapapun yang terjun ke dunia bisnis itu sehari bisa 24 jam. 24 jam harus ready gitu ya. Kemudian seminggu bisa jadi nggak 7 hari, nggak ada libur gitu ya. Kesiapan ini yang harus dipahami dengan baik gitu ya. Karena hati-hati dan secara mental, kalau kita nggak tahan di dunia kerja, lebih dahsyat lagi itu tekanan di dunia bisnis. Ini bukan nakut-nakutin gitu ya, tapi justru karena siapapun yang mau berbisnis, ayo kesiapan mentalnya juga kita latih gitu ya. Jangan sampai ya hanya sekedar tadi, saya sudah nggak kuat lagi. Ya, tekanannya begitu luar biasa, saya dikasih target yang tidak masuk akal, padahal di dunia bisnis itu bikin target yang lebih nggak masuk akal gitu. Karena dengan segala keterbatasan kita harus menghasilkan sesuatu yang kita inginkan. Sementara di dunia kerja bisa jadi fasilitasnya sudah lengkap gitu ya. Dan tidak ada kepastian. Tidak ada kepastian. Kalau di kerja kan pasti gitu ya, insya Allah pasti gajian. Walaupun satu hal, ya pasti suatu saat juga akan pensiun. Maka siapapun yang bekerja, yuk mulai mempersiapkan diri dengan baik, dan Sekolah Bisnis Indonesia bisa menjadi ya kawatan di muka untuk hal tersebut. Ya, oke. Nah, kemudian tadi teknis pembelajarannya kan bisa online, bisa offline. Berarti kalau online kan bisa diikuti oleh siapapun dimanapun ya Coach ya. Kemudian dari pengajar-pengajarnya juga sangat keren-keren nih, karena bukan hanya dari akademisi tapi dari para praktisi. Kalau materi pembelajarannya untuk 12 bulan itu nanti ada ini nggak Coach? Misalnya, wah saya belum 12 bulan nih kayaknya belum cukup nih, belum pede untuk berbisnis sendiri gitu. Nah ini menarik. Tadi kenapa saya bilang 100% lulusan dari Sekolah Bisnis Indonesia jadi pengusaha. Karena kalau belum punya usaha nggak dilulusin. Tapi bukan sekedar jokes di situnya ya, tetapi siapapun yang menjadi peserta di Sekolah Bisnis Indonesia, karena kita menciptakan sebuah sistem yang memungkinkan pesertanya juga bisa mendapatkan income. Ini yang menarik gitu ya. Sehingga kalau income tersebut ditabung, ini bisa jadi modal. Ketika 1 tahun lulus, itu sudah punya modal kalau mau merintis usaha. Dan sepanjang 1 tahun itu kan sudah keilmuannya sudah dapat gitu ya, kemudian mentornya juga sudah bisa diperoleh gitu ya, sehingga pada saat mau terjun ya bisnis plan-nya sudah siap. Karena bisnis plan pun kita akan menjadi salah satu materi agar siapapun yang mau bisnis ya memang harus bikin perencanaan gitu ya. Kalau tanpa merencanakan dengan baik, sesungguhnya sedang merencanakan kegagalan gitu. Ya, berarti boleh dibilang seperti sedang magang bisnis ya Coach ya? Iya, kurang lebih jadi seperti itu gitu ya. Jadi ini kan jadi menyenangkan ya. Yeah. Saya yakin belum ada nih sekolah bisnis yang memastikan pesertanya belum lulus aja sudah punya penghasilan. Ya, sudah punya penghasilan, bahkan penghasilannya insya Allah ya sebuah penghasilan yang kalau kemudian ditabung tuh setiap bulannya ya cukup untuk memulai bisnis di bidang apapun gitu ya, di bidang apapun. Jadi saya mengajak sahabat-sahabat semua, rekan-rekan semua yang memang ingin kehidupan yang lebih baik gitu ya, ingin tadi kalau memang mau kebebasan betul, tetapi belajar dengan baik, karena kalau tidak malah bukan kebebasan yang diperoleh. Tidak sedikit pebisnis yang karena terus in the business gitu ya, dia harus ada di dalam bisnisnya ya, kalau dia nggak hadir bisnisnya nggak jalan. Nah di Sekolah Bisnis Indonesia itu step by step akan diajarkan bagaimana bisa membangun sebuah bisnis yang autopilot. Jadi bisnisnya jalan, pemiliknya bisa jalan-jalan. Wow. Amin. Nah, cara mengikuti program di Sekolah Bisnis Indonesia ini gimana, Coach? Iya, tinggal hubungi saja customer service
Sekolah Bisnis Indonesia di 0878 2220 8040 dan buka websitenya ya di www.sekolahbisnisindonesia.id. Ya. Ngomong-ngomong, kalau di Sekolah Bisnis Indonesia ini ada peluang kemitraan nggak, Coach? Nah, ini yang menarik ya. Jadi tentu ketika nanti para siswanya menjadi pengusaha, ya tentu diharapkan mereka juga kedepannya bisa jadi mentor nih buat adik kelasnya. Ya, itu sebuah kemitraan yang kita akan jalin terus dengan para alumni dari Sekolah Bisnis Indonesia. Kemudian kita juga membuka peluang bagi siapapun untuk bisa menjadi affiliate, ya affiliate dari Sekolah Bisnis Indonesia. Dan tentu dengan sistem yang berbeda dibandingkan sistem affiliate yang ada, ya. Dan ini bisa menghasilkan extra income yang luar biasa, yang menurut saya kalau ini dijalani dengan serius, gitu ya, ini bisa mungkin sekian kali UMR hasilnya, gitu ya. Wow. Namanya juga Sekolah Bisnis Indonesia. Yes. Jadi di dalamnya itu penuh dengan bisnis alias penuh dengan cuan. Begitu ya, Coach ya? Ya. Jadi inilah sekolah bisnis yang pertama kali kita berani untuk declare bahwa satu ya tadi seluruh alumninya 100% insya Allah jadi pengusaha kan gitu ya. Yang kedua, sebelum lulus sudah punya penghasilan. Gitu. Sehingga kalau orang berinvestasi katakanlah ya sekolah keluar uang kan untuk belajar, ya bukan cuma kembalinya berkali-kali lipat. Gitu ya. Karena saya juga mikir, Coach, kalau harus sekolah lagi formal, kan harus investasi. Betul, pendidikan memang investasi, tapi kan kalau namanya pebisnis, duitnya kan tarik-tarikan. Iya, justru inilah yang akan menjadi faktor pembeda ya. Siapapun yang bersekolah di sini gitu ya, justru malah bukan uangnya habis gitu ya, tetapi uangnya malah nambah, beranak pinak gitu ya. Amin. Ya. Nah, ini menarik sekali ya, karena selain dapat ilmu, jejaring juga dapat ya. Iya, kita akan buka gitu ya kesempatan untuk para alumni juga saling berkenalan, nantinya bisa saling untuk bertukar opportunity gitu ya, sehingga bersekolah di Sekolah Bisnis Indonesia tentu selain mendapatkan keilmuan juga menambah network. Permodalan selain dari hasil tadi misalnya peluang kemitraan yang ada, kalau misalnya dia bisnisnya udah berjalan, memungkinkan nggak, Coach? Ya, sebetulnya permodalan terbaik itu kan sistem crowdfunding. Ya. Jadi kalau ke depan gitu ya, ketika ada sebuah peluang usaha yang bagus dipresentasikan, siswanya bisa, bismillah insyaallah ya, bisa ribuan nih peserta dari Sekolah Bisnis Indonesia. Ketika mereka melihat ini ada peluang nih, yuk siapa yang mau invest gitu ya, siapa yang mau investasi, nah ini kan bisa sama-sama akhirnya memodali usaha yang memang potensial tersebut gitu ya. Dan ini terbuka bagi siapapun, sehingga ketika siapapun sebagai siswa di Sekolah Bisnis Indonesia mempunyai sebuah peluang bisnis yang bagus, mereka bisa presentasikan, dan dari presentasi itu mereka bisa dapatkan permodalan dari kita, oleh kita, untuk kita. Ada investor, ada pelaksana ya, dan tentunya semua dalam naungan atau sama-sama sedang dibimbing ya. Tentunya itu juga lebih mudah dan lebih memungkinkan untuk bisnisnya lebih mudah bertumbuh ya, karena sama-sama mungkin memiliki visi yang samanya juga dibangunnya lebih mudah, begitu ya, Coach ya? Yes. Jadi insya Allah ya, bersama Sekolah Bisnis Indonesia ya, ini betul-betul menjadi satu jalan keluar bagi siapapun yang sungguh-sungguh ingin bisa berhasil di dunia bisnis gitu ya, karena pendekatannya komprehensif, tidak hanya memberikan keilmuan tapi juga memberikan bimbingan ya, dan opportunity untuk mendapatkan modal bisa dari berbagai sumber gitu ya. Salah satunya ketika mereka menjalankan peran sebagai affiliate, itu juga bisa mendapatkan income yang luar biasa. Yang kedua tadi ya, urunan antar sesama peserta juga bisa menjadi permodalan bagi siapapun yang memulai usaha. Bahkan kita bisa nantinya kita bisa buka akses juga ke masyarakat yang memang mau ikut urunan, katakanlah bisa seperti itu. Coach, ngomong-ngomong nih, dengan materi yang cukup banyak,
waktu belajar yang cukup lama juga, 12 bulan, terus pengajar yang keren-keren. Investasinya mahal nggak, Coach? Kalau boleh jujur ya, karena saya sendiri menyekolahkan putri saya di sekolah bisnis. Dan kalau ditanya apakah mahal, menurut saya murah gitu ya. Dan itu keluarnya ya puluhan juta gitu ya, investasinya di awal puluhan juta, setiap semester juga tidak murah gitu ya. Tetapi worth it menurut saya. Nah, yang menarik adalah berinvestasi di Sekolah Bisnis Indonesia ini terjangkau oleh siapapun. Karena ya pertama selain ini bisa terjangkau, juga ada fleksibilitas juga sistem pembayarannya ya, sehingga kalau ada yang terkendala ya nanti kita buatkan skema yang memungkinkan siapapun akhirnya bisa mengikuti atau bisa menjadi Pembelajaran. siswa di Sekolah Bisnis Indonesia. Seperti itu. Nah, kalau ingin tahu seperti apa lebih jauh biayanya bisa hubungi 0878 2220 8040. Oke. Nah, saat ini kira-kira dari peserta atau program yang sudah dijalankan di Sekolah Bisnis Indonesia, seberapa besar nih dampak ke para pebisnis atau pelaku usaha yang sudah? Iya, alhamdulillah. Jadi Sekolah Bisnis Indonesia ini sudah dari 2020 juga ya, dari tahun 2020 di saat pandemi COVID gitu ya. Kita coba hadir di tengah masyarakat untuk bisa memberikan edukasi-edukasi, dan ke depan tentu seperti yang tadi disampaikan ya, kita akan hadirkan lebih banyak lagi narasumber ya, kemudian pengajar-pengajar yang kompeten, dan alhamdulillah ya, beberapa yang saya bimbing pun gitu ya selama ini mereka bisnisnya juga berkembang ya, dan itu juga bisa jadi role model ya. Jadi bagaimana ada salah satu yang pernah saya bimbing juga buka kuliner di pinggir jalan, tapi masya Allah ya luar biasa. Ramai. Ya sekarang karyawannya banyak ya, sudah bersiap untuk bisa buka cabang di mana-mana. Luar biasa ya. Nah, mudah-mudahan kedepannya dengan semakin banyak para pelaku bisnis yang belajar di Sekolah Bisnis Indonesia ini, harapannya menjadi pionir-pionir yang menjadi entrepreneur tadi ya, Coach ya, yang kemudian mengentaskan ya dalam tanda kutip kemiskinan yang sekarang luar biasa tantangan hidup saat ini ya, Coach. Betul, karena kita ingin setiap pengusaha yang dihadirkan atau lahir dari rahim Sekolah Bisnis Indonesia, mereka adalah orang-orang yang memang punya keinginan untuk mensejahterakan karyawannya. Mereka bisa membangun sebuah fondasi yang kuat gitu ya, hitung-hitungannya bagus. Karena kalau salah berhitung nggak mungkin mensejahterakan karyawan. Betul. Ya kan? Karena hal yang sederhana saja ya, salah menghitung HPP, salah menghitung harga jual, dampaknya luas. Salah satunya adalah nggak bisa memberikan kesejahteraan ke karyawan. Bahkan menurut saya UMR pun irrelevan sebetulnya ya, kalau kita mau bicara kesejahteraan ya nggak sejahtera. Siapa sih yang sejahtera dengan UMR gitu ya? Tetapi kan kembali bisnisnya juga harus sehat. Bisnisnya harus sehat. Maka memilih bisnis yang tepat, mengawali dengan cara yang tepat, itu akan memungkinkan usaha ini tumbuh dan bisa mensejahterakan siapapun yang terlibat di dalamnya. Oke. Nah, kira-kira apa nih pesan dari Coach Hidayat untuk para pelaku bisnis, terutama untuk yang baru mau mulai berbisnis? Baik, bisnis tidak semudah membalikan telapak tangan. Saya kembali memunculkan statistik 80% bisnis mati di tahun pertama. Dan bisnis yang bisa bertahan sampai 5 tahun itu kurang lebih hanya 4%. 4%. Jadi bayangkan, ini sebuah statistik yang terjadi di mana-mana di dunia seperti itu, di Indonesia juga seperti itu. Nah, bagaimana caranya kita memperbesar peluang kita untuk berhasil? Ya itu tadi, jangan serta-merta ya mau berbisnis langsung saja gitu ya, terjun kemudian ya nanti gimana nanti, dan lebih parah lagi kalau kemudian mengandalkan hutang. Ini yang tidak sedikit akhirnya bukan kebebasan yang diperoleh, tapi malah dikejar-kejar debt collector gitu ya. Tetapi dengan sebuah perencanaan yang baik, keilmuan yang memadai, adanya mentor yang membimbing, maka peluang untuk bisa berhasil jauh lebih besar. Maka saya mengajak siapapun ya, yuk sama-sama bergabung di Sekolah Bisnis Indonesia, dan kita sama-sama membangun negeri ini menjadi negeri yang makmur, yang bisa menghadirkan solusi buat
masyarakat Indonesia ke depannya. Amin. Ya, karena kalau bicara bisnis, dulu saya pernah dengar gini Coach, hanya ada dua kemungkinannya, untung atau rugi ya. Nah, artinya kan kita nggak mau gambling nih, maksudnya gamblingnya kan harus disiasati juga lah gitu ya. Nah, mungkin ilmu ya Coach ya, di tengah ada ilmu yang kemudian ilmu ini membantu untuk prosentase gamblingnya itu mengecil dan kita bisa sukses atau untung. Iya, kalau bisnis gambling itu ya bisnis yang tanpa perencanaan, tanpa ilmu gitu ya. Tetapi kalau dengan ilmu semuanya terukur. Insya Allah semuanya terukur gitu ya. Jadi kembali pentingnya ilmu membuat kita terhindar dari perjudian itu tadi. Ya, luar biasa. Ya, jadi Sekolah Bisnis Indonesia ini kalau boleh dibilang semacam apa ya? Tadi kalau disampaikan Kawah Chandra di Muka, kalau saya melihatnya ya betul Kawah Chandra di Muka, tapi kayak satu pusat yang di situ tuh kita bisa mendapatkan semua ya. Ya, kalau mau dibilang jadi one stop shopping Nah, ya. saya tadi mau bicara itu, Coach. Karena Tapi ilmu kan ini dapet. bukan tempat belanja gitu. Karena ilmu dapat. Iya. Nanti pembimbingnya ya kita hadirkan orang-orang yang nantinya bisa jadi mentor gitu Betul. ya. Kemudian modalnya insya Allah ya, modal itu dari aktivitas misalnya tadi saya sudah sebut sebagai affiliate. Kemudian ketika nanti bisa menghadirkan opportunity yang bagus, para peserta bisa crowdfunding, bisa sama-sama ya urunan untuk membangun usaha, dan kita juga bisa buka akses ke permodalan agar kalau memang peluangnya bagus, why not untuk disupport, katakanlah seperti itu. Networking juga dapat, terus ya banyak ya. Tadi makanya saya bilang wah ini isinya cuan gitu. Bahkan yang tidak kalah pentingnya, Sekolah Bisnis Indonesia saat ini juga membangun sebuah sistem yang nantinya bisa membantu pemasaran dari produk-produk para anggotanya. Oh. Nah, jadi kalau dibilang ini one stop solution ya, One stop solution. One stop solution ya insya Allah gitu ya, karena Amin. tidak sedikit kan sekarang banyak orang yang mampu membuat produk bagus tapi nggak bisa memasarkan. Betul. Nah, sekarang ini kami sedang kembangkan sistem tersebut sehingga nanti para peserta yang punya produk yang bagus, ayo nanti biar bisa terbantu terpasarkan produknya dengan baik. Ya, nah ini lebih menarik lagi Coach, karena ya selama ini memang betul ya, setahu saya mereka buat produk ada nih udah idenya bagus, tapi setelah itu ya nggak jadi uang karena nggak tahu mau dijual kemana, nggak punya jejaring pasar, nggak punya networking gitu. Jadi ketika nanti Sekolah Bisnis Indonesia menghadirkan solusi itu, saya yakin lebih menarik lagi Coach. Yes, jadi bismillah insya Allah, saya ulangin sekali lagi, bersama Sekolah Bisnis Indonesia, inilah sekolah yang bisa menghadirkan solusi terbaik bagi mereka yang ingin berhasil di dunia bisnis. Oke, terima kasih banyak Coach Hidayat bincang-bincangnya kali ini, dan tentunya ini sebuah misi yang sangat mulia sekali karena tentunya tadi berapa? 20% ya Coach? Iya, 20%. kita harapkan nanti 20% penduduk Indonesia di tahun 2045 bisa menjadi pengusaha sukses. Amin ya robbal alamin. Terima kasih Coach Hidayat. Sehat selalu. Amin, dan amin. semoga Sekolah Bisnis Indonesianya makin maju dan makin sukses. Oke, baik sahabat semuanya, Bapak Ibu dan tentunya para pebisnis, setelah kita menyimak ya luar biasa sekali visi dari Sekolah Bisnis Indonesia. Dan tentunya Sekolah Bisnis Indonesia ini insya Allah menjadi solusi bagi siapapun yang mau mulai berbisnis atau yang sudah berbisnis, semua bisa belajar dan bersekolah di Sekolah Bisnis Indonesia. Jadi segera join atau bergabung karena Anda tidak hanya akan mendapatkan ilmu, tapi juga networking atau jejaring, kemudian peluang-peluang bisnis itu juga terbuka di Sekolah Bisnis Indonesia. Terima kasih dan saya Ati pamit. Tetap semangat selalu dan salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.